Pernahkah kamu membayangkan? Satu kebaikan kecil yang kamu lakukan tanpa pamrih, justru menjadi titik balik terbesar dalam hidupmu? Di video ini, kamu akan menyaksikan kisah seorang wanita muda yang hanya berniat menolong seorang lansia lusuh di tengah hujan deras. Tanpa tahu bahwa keputusan sederhana itu akan mengubah seluruh takdirnya selamanya. Sebelum ceritanya dimulai, tulis dulu di kolom komentar. Kamu menonton video ini dari daerah mana? Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Makassar, Jogja, luar negeri, atau kota lainnya? Kami ingin menyapa kalian semua satu persatu. Jangan skip video ini, karena setiap bagian menyimpan petunjuk penting yang akan membuatmu terdiam di akhir cerita. Dan mungkin, membuatmu melihat arti kebaikan dengan cara yang sama sekali berbeda. Dukung terus channel ini dengan cara klik like jika kamu percaya kebaikan masih ada di dunia. Tinggalkan komentar agar kisah-kisah inspiratif seperti ini terus kami bagikan. Tekan subscribe, aktifkan lonceng supaya kamu tidak ketinggalan cerita-cerita viral penuh makna lainnya. Dan jangan lupa share video ini ke keluarga dan teman. Karena siapa tahu, kisah ini bisa menyentuh hati seseorang yang sedang kehilangan harapan. Sekarang, siapkan hatimu. Karena kisah ini bukan sekadar cerita. Ini adalah pengingat bahwa satu kebaikan kecil bisa mengubah takdir selamanya. Hujan turun deras, menimpa jalanan kota yang gelap dan sepi. Lampu-lampu jalan memantul di genangan air, menciptakan pola cahaya yang memikat namun juga menimbulkan kesan dingin dan menakutkan. Di tengah derasnya hujan itu, seorang wanita muda bernama Maya melangkah cepat. Payung mewah berwarna hitam menutupi tubuhnya dari percikan air. Tas kerja elegan yang ia sandang menambah kesan profesional. Seolah hujan dan dinginnya malam tidak mampu menyurutkan aura rapi dan teratur yang selalu ia pertahankan. Maya baru saja pulang dari kantor setelah hari yang panjang. Pikiran-pikiran tentang deadline pekerjaan, presentasi yang harus diselesaikan, dan email yang belum dibalas menumpuk di kepalanya. Namun, di balik kesibukannya, ada sedikit rasa lega. Hari ini hampir selesai. Ia berharap bisa sampai rumah, membuka secangkir teh hangat, dan melupakan sejenak semua tekanan hidup kota metropolitan yang tak pernah tidur. Saat ia berjalan menapaki trotoar basah, sebuah bayangan samar di sudut jalan menarik perhatiannya. Awalnya ia mengira itu hanya tumpukan sampah yang terbawa air hujan, tapi matanya yang tajam menangkap gerakan halus. Bayangan itu bergerak, dan perlahan, sosok seorang lansia lusuh muncul di hadapannya. Pakaian compang-campingnya basah kuyup, rambutnya acak-acakan dan wajahnya yang keriput penuh debu serta kotoran menandakan kerasnya kehidupan yang ia jalani. Tubuhnya menggigil kedinginan. Namun ia berusaha berdiri tegak, meski langkahnya goyah dan gemetar. Maya menatapnya sejenak. Hatinya terenyuh. Ada sesuatu dalam tatapan sang lansia, campuran keletihan, kesedihan, dan harapan samar, yang membuat Maya terdiam seketika di bawah payungnya. Ia bisa saja menunduk dan berjalan melewatinya. Seperti kebanyakan orang yang melewati jalanan gelap ini pada malam hujan. Tapi sesuatu di hatinya mengatakan bahwa ia tidak bisa menutup mata. Tanpa berpikir panjang, Maya membuka payungnya sedikit lebih lebar dan melangkah mendekat. "Pak, apakah Bapak baik-baik saja?" Suaranya lembut, tapi jelas terdengar di antara suara rintik hujan. Sang lansia menatapnya dengan mata yang kosong namun penuh rasa ingin dipercaya. Ada sesaat hening, di mana hujan terasa lebih deras dan dingin seolah menahan napas mereka. Maya menyingkirkan sebagian air dari jaketnya dan melepas jaketnya yang tebal. Dengan hati-hati, ia menawarkannya kepada lansia itu. "Silakan pakai ini. Saya rasa Anda kedinginan." Lansia itu menatap jaket itu sejenak, seperti tidak percaya, lalu perlahan mengulurkan tangannya yang keriput dan dingin. Maya membantu mengenakannya, merapikan bagian lengan yang basah. Aroma jaket yang baru dan bersih itu terasa aneh bagi sang lansia. Ia sudah lama tidak merasakan kenyamanan seperti ini. "Terima kasih, Nona." Suara lansia itu parau dan serak, hampir tak terdengar di atas deru hujan. "Hanya, saya sudah terlalu lama sendirian." Maya tersenyum, hati kecilnya tersentuh. "Tidak apa-apa, Pak. Mari kita berteduh sebentar di kedai kopi dekat sini, biar Bapak tidak basah kuyup." Mereka berjalan pelan menuju kedai kopi yang hanya beberapa meter dari situ. Jalanan licin, genangan air di sana-sini memaksa mereka melangkah hati-hati. Maya merasa setiap langkahnya penuh makna, bukan sekadar menolong,
Tapi seolah ada sesuatu yang menunggu di balik pertemuan singkat ini. Begitu masuk ke kedai, aroma kopi yang hangat menyambut mereka. Lampu-lampu temaram menambah kehangatan suasana. Maya memesan 2 kopi panas dan membawa lansia itu ke sebuah meja di sudut, jauh dari keramaian, agar ia merasa nyaman. Lansia itu duduk perlahan, tampak kelelahan. Maya menaruh cangkir kopi panas di depannya, uapnya menembus udara dingin yang masih menempel di jaket basahnya. "Silakan diminum, Pak," kata Maya sambil menatapnya penuh perhatian. "Hati-hati, panas." Lansia itu mengangguk, menatap cangkir kopi yang masih mengepul. Ada keheningan di antara mereka, suasana yang aneh tapi menenangkan. Maya memperhatikannya. Ada kerutan di wajah lansia itu yang menceritakan kerasnya hidupnya. Tapi juga ada sesuatu yang misterius dalam sorot matanya. Ia tampak tidak biasa. Bukan hanya seorang tunawisma biasa. Maya duduk di seberangnya, menahan rasa ingin bertanya lebih banyak. Ia merasa seolah ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar pertemuan biasa. Hujan masih turun di luar, tapi di dalam kedai kopi ini, dunia seolah melambat. Maya sadar bahwa keputusan sederhana untuk menolong seseorang yang ia temui secara kebetulan, seorang lansia lusuh di jalanan, mungkin akan membuka babak baru dalam hidupnya. Sementara itu, lansia itu menatap Maya dengan intens, seolah mencoba membaca hatinya. Ada senyum samar yang muncul di wajahnya, meski bibirnya hampir tak bergerak. "Kebaikanmu tidak akan hilang begitu saja, Nona," bisiknya pelan, hampir tidak terdengar, tapi cukup untuk membuat Maya merinding. Maya merasa jantungnya berdebar aneh. Kata-kata itu terdengar biasa, tapi nada suaranya membuatnya merasa ada sesuatu yang lebih besar menunggu. Ia tersenyum canggung dan menoleh ke jendela, melihat hujan masih turun deras. Rasa lega dan hangat menyelimuti hatinya, tapi ada sedikit rasa penasaran yang tumbuh. Siapa sebenarnya lansia ini, dan mengapa kata-katanya terasa begitu misterius? Dan saat kamera seolah menyorot ekspresi mereka, penonton bisa merasakan ketegangan halus yang muncul. Satu pertemuan tak sengaja di malam hujan, satu tindakan sederhana menolong seorang lansia lusuh, bisa jadi bukan sekadar pertemuan biasa. Ada sesuatu yang lebih besar menanti, sesuatu yang bisa mengubah hidup Maya selamanya. Setelah menaruh cangkir kopi di meja, Maya menatap lansia itu dengan rasa penasaran yang tak bisa ia sembunyikan. Hujan di luar masih terus mengguyur kota, tapi suasana di kedai kopi terasa hangat dan tenang. Aromanya yang khas, berpadu dengan suara hujan di luar jendela, membuat momen ini terasa seperti dunia tersendiri, seolah seluruh kota berhenti sejenak, memberi mereka ruang untuk bertemu dalam waktu yang begitu singkat namun berarti. Maya menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Hatinya bergetar, bukan hanya karena rasa iba, tetapi juga karena rasa penasaran yang semakin besar. Dengan lembut, ia bertanya, "Pak, boleh saya tahu siapa nama Bapak? Dan mengapa Bapak sendirian di malam yang hujan begini?" Lansia itu menatapnya. Matanya redup tapi penuh arti. Ada senyum samar di bibirnya yang keriput, seolah menahan rahasia yang terlalu berat untuk diceritakan. Ia menghela napas panjang, dan kemudian berkata dengan suara parau, "Hidupku sudah lama sepi, Nona. Sudah terlalu lama aku berjalan sendirian, dan melupakan kebahagiaan yang pernah ada." Maya menunduk sebentar, terdiam oleh kata-kata itu. Hatinya terasa sesak, tapi juga tergerak. Ia bisa merasakan rasa kesepian dan penderitaan yang membayang di balik senyum lansia itu. Namun, ada sesuatu yang aneh. Mata lansia itu bersinar samar, seperti ada kilatan kenangan yang tak pernah padam, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. "Namun," lanjut lansia itu, suaranya bergetar tapi mantap, "kebaikanmu membuatku teringat masa lalu. Membuatku merasa, hidup ini belum sepenuhnya hilang." Kata-kata itu menusuk hati Maya. Ia merasa hangat, seolah tindakan kecil yang ia lakukan, memberikan jaket dan mengajaknya berteduh, bukan sekadar momen biasa. Ada resonansi yang kuat, sesuatu yang membuatnya percaya bahwa kebaikan tidak pernah hilang begitu saja. Tindakan yang sederhana ini, yang bagi orang lain mungkin terlihat biasa, tampaknya telah meninggalkan jejak mendalam pada seseorang yang seolah terlupakan oleh dunia. Maya tersenyum lembut, mencoba meringankan suasana. "Tidak apa-apa, Pak. Ini hal kecil. Saya senang bisa membantu. Silakan minum kopinya, hangatkan diri dulu." Lansia itu mengangguk pelan, menatap cangkir di depannya.
Ia perlahan-lahan mengangkatnya, membaui aromanya, dan menyeruput sedikit demi sedikit. Ada kepuasan sederhana di wajahnya. Seolah setiap tegukan kopi panas itu menyalakan kembali kenangan yang telah lama redup. Maya duduk di seberangnya, menatap lansia itu dengan penuh perhatian. Ia merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar tunawisma biasa di hadapannya. Ada sesuatu yang tersembunyi, misteri yang samar tapi terasa nyata, yang membuat jantungnya berdebar aneh. Ia merasa seolah mereka berada di tengah babak penting dalam cerita hidupnya. Sebuah pertemuan yang mungkin akan mengubah segalanya. Setelah beberapa menit hening, Maya memutuskan untuk membayar kopi mereka berdua. Ia mengeluarkan dompetnya, menaruh uang di atas meja, dan tersenyum kepada kasir yang menerima pembayaran. Sementara itu, mata lansia itu tidak lepas menatapnya. Penuh rasa terima kasih tapi juga seolah ingin menyampaikan sesuatu yang lebih. Terima kasih, Nona, ucapnya pelan. Hanya, ingatlah, setiap kebaikan yang diberikan, meski kecil, memiliki kekuatan yang tidak terlihat. Kebaikanmu malam ini bisa menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar. Maya menelan ludah. Kata-kata itu terdengar misterius, tapi juga membuatnya penasaran. Apakah ini sekadar ungkapan seorang lansia yang terbiasa hidup kesepian? Atau apakah ada maksud yang lebih dalam? Hatinya campur aduk. Kagum, iba, dan sedikit was-was. Di luar jendela, hujan mulai reda, tapi jalanan masih basah dan licin. Maya menatap lansia itu, memperhatikan setiap gerakan, setiap ekspresi. Ada sesuatu yang membuatnya merasa, pertemuan ini tidak kebetulan. Sesuatu yang penting sedang menunggunya, meskipun ia belum tahu apa itu. Maya pun memutuskan untuk duduk lebih dekat, menjaga agar percakapan tetap berjalan. Ia bertanya, "Pak, apakah Bapak sering sendirian begini?" Lansia itu tersenyum samar, menunduk sejenak sebelum menjawab. "Kadang-kadang, Nona, hidup ini mengajarkan banyak hal, tentang kesepian, tentang kehilangan, dan tentang harapan yang hilang. Tapi malam ini berbeda. Kehangatan yang kau berikan, kebaikanmu, membuatku merasa seolah masih ada dunia yang peduli." Kata-kata itu menusuk hati Maya. Ia tersenyum penuh perasaan hangat, menyadari bahwa tindakan sekecil ini, menolong seorang lansia yang tampak lusuh di hujan deras, mampu menghadirkan makna yang begitu besar bagi seseorang. Ia merasa lega dan terharu, sekaligus penasaran. Siapa sebenarnya orang ini? Mengapa aura misterius itu begitu kuat? Apakah ia sekadar tunawisma biasa? Atau ada cerita lain yang tersembunyi di balik mata tua yang penuh kenangan itu? Lansia itu menatap Maya lama, kemudian perlahan menarik napas dan berkata, "Nona, hidup ini sering memberikan kejutan kepada mereka yang mau menolong tanpa pamrih. Kau telah memilih jalan yang benar malam ini. Percayalah, ada sesuatu yang sedang menunggu, sesuatu yang akan mengubah jalan hidupmu juga." Maya terdiam, tidak bisa berkata apa-apa. Kata-kata itu terdengar seperti ramalan, misterius tapi juga membangkitkan rasa ingin tahu yang luar biasa. Hatinya berdebar, campuran antara penasaran dan sedikit takut. Ia merasa seolah malam hujan ini bukan sekadar pertemuan biasa. Ada sesuatu yang menunggunya di depan, sesuatu yang besar, namun ia belum tahu kapan atau bagaimana hal itu akan muncul. Setelah beberapa saat, Maya merasa saatnya untuk pulang. Ia menatap lansia itu sekali lagi, lalu berkata dengan lembut, "Pak, saya harus pulang sekarang. Tapi, semoga Bapak tetap hangat dan sehat." Lansia itu tersenyum, menunduk sejenak. "Terima kasih, Nona. Jangan lupakan malam ini. Dan ingat, kebaikanmu malam ini bukan hanya menyentuhku, tapi bisa membawa perubahan bagi hidupmu juga. Kau akan melihatnya sendiri suatu saat nanti." Maya melangkah keluar, membuka payungnya, dan menatap langit yang mulai cerah meskipun genangan hujan masih tersisa di jalanan. Hatinya campur aduk, senang karena bisa menolong, terharu karena kata-kata lansia itu, dan penasaran akan misteri yang ia rasakan begitu kuat. Ia merasa malam ini bukan sekadar malam biasa. Ada sesuatu yang menunggu di balik pertemuan sederhana ini. Dan bagi penonton, satu tindakan sederhana Maya, menolong seorang lansia lusuh di tengah hujan deras, mungkin tampak biasa. Tapi percayalah, ini hanyalah awal dari rantai kejadian yang tak pernah ia bayangkan. Kejadian yang akan membawa hidupnya ke arah yang tak terduga, penuh kejutan, dan bahkan, mengubah takdirnya selamanya. Hujan akhirnya reda,
meninggalkan genangan air yang berkilauan di sepanjang jalan. Lampu jalan memantul di permukaan basah, menciptakan efek cahaya yang berkelap-kelip seperti bintang yang jatuh. Maya menatap sekelilingnya, merasakan udara malam yang dingin namun segar. Hatinya masih terasa hangat setelah pertemuan dengan sang lansia, namun ada rasa penasaran yang tak bisa ia hilangkan. Ia mulai melangkah meninggalkan kedai kopi, payung hitamnya menutupi dirinya dari udara malam yang lembab. Setiap langkahnya ringan, meskipun pikirannya sibuk memikirkan kata-kata sang lansia. Kebaikanmu malam ini bisa membawa perubahan bagi hidupmu. Bisik kata-kata itu berulang-ulang di kepalanya. Namun sebelum Maya bisa menengok ke jalanan yang basah, sebuah gerakan pelan menarik perhatiannya. Sang lansia berdiri di ambang pintu kedai, tangannya memegang sesuatu yang lusuh. Maya melangkah mundur sedikit, penasaran. Lansia itu perlahan melangkah mendekat. Matanya menatapnya dengan intensitas yang membuat Maya merasa ada sesuatu yang lebih besar daripada sekadar pertemuan biasa. Dengan tangan gemetar karena dingin, lansia itu menyerahkan selembar amplop lusuh kepada Maya. Amplop itu tampak tua, sudutnya sobek, dan warnanya kusam. Maya menatapnya sebentar, merasa aneh. Amplop itu berbeda dari apapun yang pernah ia terima. Tidak ada perangko, tidak ada alamat, hanya sesuatu yang terasa, penuh rahasia. Ini, untukmu, Nona, kata lansia itu dengan suara parau, namun penuh ketegasan. Bukan nanti. Bacel. Hari ini, kebaikanmu telah tercatat. Tunggu saja, kejutan dari hidupmu. Maya menatap lansia itu, kemudian menatap amplop di tangannya. Sebuah senyum kecil muncul di bibirnya, ia menggelengkan kepala sambil tertawa pelan. Ah, ini pasti lelucon, pikirnya. Mungkin cara orang ini mengungkapkan rasa terima kasihnya. Namun, meskipun ia tertawa kecil, ada sesuatu yang membuatnya berhenti. Kamera imajiner menyorot wajah sang lansia. Matanya tidak tertawa. Tatapan itu serius, hampir menembus ke dalam jiwa Maya. Ada berat, ada makna, ada misteri yang sulit dijelaskan. Rasa penasaran itu menusuk, membuatnya merasa seolah ia sedang berada di tengah babak penting yang akan mengubah hidupnya. Maya menaruh amplop itu ke dalam tasnya. Ia tidak membukanya saat itu juga. Rasanya ada dorongan untuk menunggu waktu yang tepat. Ia merasa malam itu terlalu penuh makna untuk langsung membuka rahasia itu. Setiap langkahnya pulang terasa berat namun penuh harapan. Seolah setiap genangan air yang ia lewati memantulkan kemungkinan-kemungkinan baru yang tak pernah ia bayangkan. Saat ia berjalan melewati gang sempit menuju jalan utama, pikiran Maya dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan. Siapa sebenarnya orang ini? Mengapa kata-katanya terdengar begitu? Seperti ramalan? Dan apa yang dimaksud dengan kejutan dari hidupku? Semua itu membingungkan, namun juga membangkitkan rasa ingin tahu yang luar biasa. Di rumah, Maya meletakkan tasnya dan duduk di sofa dengan amplop lusuh di tangan. Ia menatapnya lama, seolah bisa merasakan energi yang datang dari kertas itu. Amplop itu sederhana, lusuh, bahkan sedikit berbau apek. Namun ada sesuatu di dalamnya yang membuat jantungnya berdebar. Ada misteri yang nyata, sesuatu yang seolah menunggu untuk diungkap. Ia membuka amplop dengan hati-hati, perlahan agar tidak merobeknya. Di dalamnya hanya ada selembar kertas polos. Di tengah kertas, tertulis dengan tulisan tangan yang rapi namun sedikit goyah. Hari ini, kebaikanmu telah tercatat. Tunggu kejutan dari hidupmu. Maya menatap tulisan itu, menelan ludah. Ada campuran antara geli dan bingung. Ia tertawa pelan, mencoba meredakan perasaan aneh yang muncul. Ah, ini pasti gurauan orang tua ini, gumamnya. Tapi, kok rasanya aneh ya? Meski mencoba menertawakannya, rasa penasaran itu semakin besar. Hatinya terasa campur aduk, takut, penasaran, dan sedikit tegang. Amplop lusuh itu sekarang terasa seperti kunci menuju sesuatu yang besar. Meskipun ia belum tahu apa. Ada rasa bahwa pertemuan malam hujan tadi bukan sekadar kebetulan. Ada tujuan yang lebih dalam, sesuatu yang sedang menunggunya di masa depan. Hari-hari berikutnya, Maya merasa ada sesuatu yang berubah. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil di sekitarnya yang sebelumnya ia abaikan. Senyum orang asing yang tiba-tiba muncul, telepon yang datang dengan berita baik yang tak diduga, bahkan email kerja yang tiba-tiba berisi peluang luar biasa. Semua hal ini terasa aneh, namun menyenangkan.
Rasa penasaran akan amplop lusuh itu semakin membesar. Maya mencoba menceritakan pengalaman ini kepada teman-temannya, tapi tidak ada yang benar-benar mengerti. Mereka menganggap ini hanya pertemuan singkat dengan seorang tunawisma yang berterima kasih. Tapi Maya tahu ada yang lebih dari sekadar itu. Ada sesuatu yang misterius, tersembunyi di balik tatapan serius sang lansia, sesuatu yang seolah ingin memberitahu bahwa hidupnya akan berubah drastis. Setiap kali ia menatap amplop itu, rasa penasaran yang campur aduk itu datang kembali. Ia merasakan dorongan halus di dalam dirinya. Dorongan untuk menunggu, bersabar, dan memperhatikan. Sesuatu akan datang. Sesuatu yang akan membuat semua pertemuan dan tindakan kecil ini menjadi bagian dari cerita besar yang tak pernah ia bayangkan. Di malam itu, Maya menatap jendela, memikirkan kata-kata sang lansia. Hujan mungkin telah reda, tapi hatinya masih terasa basah oleh misteri dan harapan. Ia merasa seolah dunia ini, yang tampak biasa, kini menyimpan rahasia besar yang menunggu untuk diungkap. Amplop lusuh itu bukan sekadar kertas biasa. Ia adalah awal dari rantai kejadian yang akan mengubah hidupnya selamanya. Dan bagi penonton, satu tindakan sederhana, satu senyum kecil, satu amplop lusuh di tangan Maya. Semua tampak biasa, tapi percayalah, ini hanyalah awal dari sebuah kisah misterius, penuh kejutan, dan takdir yang menunggu untuk terungkap. Pagi berikutnya, Maya terbangun dengan perasaan aneh yang sulit ia jelaskan. Matahari pagi menembus tirai kamarnya, namun hati dan pikirannya terasa gelisah, seolah sesuatu sedang menunggunya. Ia menatap amplop lusuh yang masih terselip di tasnya, selembar kertas sederhana yang kata-katanya masih terngiang di telinganya. Hari ini, kebaikanmu telah tercatat. Tunggu kejutan dari hidupmu. Maya tersenyum kecil, menganggap ini hanyalah pengalaman misterius semalam. Tapi begitu ia menyalakan ponselnya dan membuka email kerja, ia segera merasakan sesuatu yang tidak biasa. Email pertama berasal dari atasannya di kantor. Tanpa peringatan, atasannya menawarkan proyek besar yang selama ini hanya menjadi impian Maya. Proyek ini bukan proyek kecil. Ini adalah proyek yang bisa mengubah karirnya, menempatkannya pada posisi strategis dalam perusahaan. Maya tercengang. Ia menatap email itu berkali-kali, memastikan bukan salah ketik atau kesalahan sistem. Namun, semuanya nyata. Ia bahkan sempat menahan napas, teringat malam hujan tadi, dan bertanya-tanya, apakah ini kebetulan? Atau ada sesuatu yang lebih besar? Tak lama kemudian, teleponnya berdering. Di layar ponsel muncul nomor yang tidak dikenalnya. Dengan rasa penasaran, ia mengangkatnya. Suara di ujung sana terdengar hangat dan ramah. Selamat, Nona Maya. Anda baru saja memenangkan undian spesial dari perusahaan X. Hadiahnya cukup besar, dan kebetulan, kami ingin menawari kesempatan istimewa untuk bergabung dalam proyek kami. Maya terdiam sejenak. Ia bahkan lupa pernah mengikuti undian itu. Namun kenyataan di depan matanya terlalu nyata untuk diabaikan. Jantungnya berdebar kencang. Ia mulai mengingat kembali malam hujan itu. Lansia lusuh, amplop misterius, kata-kata yang terdengar seperti ramalan. Seolah semesta menjawab pertanyaannya, satu demi satu kejadian aneh muncul. Sepanjang pagi hingga siang, beberapa orang asing menghubunginya melalui email, telepon, dan bahkan LinkedIn. Mereka menawarkan peluang kerjasama yang tidak ia sangka-sangka. Tawaran ini bukan hanya menguntungkan, tetapi juga menempatkannya pada posisi strategis dalam proyek-proyek besar, dengan potensi yang sebelumnya hanya ia impikan. Maya duduk di mejanya, mencoba mencerna semuanya. Hatinya campur aduk, senang, bingung, dan sedikit takut. Semua ini tampak seperti kebetulan. Namun kebetulan yang terlalu sempurna untuk terjadi begitu saja. Setiap kejadian, sekecil apapun, tampak seperti potongan puzzle yang menunggu untuk disatukan. Ia menatap amplop lusuh itu sekali lagi. Mata Maya menyipit, mencoba menghubungkan malam hujan itu dengan kejadian-kejadian aneh hari ini. Ia mulai tersadar bahwa mungkin, semua ini ada hubungannya dengan kebaikannya semalam. Kebaikan kecil yang ia lakukan, menolong seorang lansia lusuh, kini tampaknya membuka pintu-pintu yang selama ini tertutup rapat dalam hidupnya. Seiring hari bergulir, Maya mulai memperhatikan tanda-tanda kecil lainnya. Rekan-rekannya di kantor mulai memperlakukannya berbeda, dengan hormat dan penuh perhatian. Bahkan beberapa orang yang sebelumnya acuh tak acuh, kini menawarkan bantuan dan dukungan yang tulus.
Ia merasakan aura positif yang aneh mengelilinginya, seolah dunia ini sedang membalas kebaikan yang ia tanam semalam. Saat istirahat siang, Maya duduk di dekat jendela kantornya, menatap kota yang sibuk. Ia tersenyum kecil sambil menutup mata, membiarkan pikiran-pikiran itu mengalir. Semua hal ini terasa tidak mungkin, kebetulan yang sempurna, hadiah yang tak diduga, peluang yang muncul seolah dari udara tipis. Ia merasa seperti berada di tengah kisah yang lebih besar dari dirinya sendiri. Namun di balik semua itu, rasa penasaran dan misteri tetap membayang. Maya tahu ada sesuatu yang lebih dari sekadar keberuntungan. Ia teringat tatapan serius lansia lusuh itu, kata-kata yang terdengar seperti ramalan, dan amplop lusuh yang kini tersimpan rapi di tasnya. Semua ini seperti memberi petunjuk bahwa ada rantai kejadian yang lebih besar sedang berlangsung, dan ia berada di tengah-tengahnya tanpa sepenuhnya menyadarinya. Saat sore menjelang, Maya memutuskan untuk menulis sedikit di buku catatannya. Ia menulis tentang kejadian-kejadian hari itu, tawaran proyek, undian yang ia menangkan, telepon dari orang asing, dan peluang tak terduga yang muncul satu persatu. Setiap kata terasa aneh, seolah menuliskan kisah nyata yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan logika. Ia menatap halaman terakhir yang ia tulis, dan tersenyum sambil bergumam, "Apa yang kau lakukan semalam, kebaikan kecil itu, rupanya memiliki kekuatan yang lebih besar daripada yang pernah kubayangkan." Maya pun menutup buku catatannya, menatap amplop lusuh sekali lagi. Ia mulai memahami pesan sang lansia. Tindakan sederhana yang tulus, dilakukan tanpa pamrih, bisa membuka jalan menuju hal-hal yang luar biasa. Dan ia pun sadar bahwa hidupnya tidak akan sama lagi. Hari itu, Maya pulang dengan perasaan campur aduk. Bahagia, terkejut, dan penasaran. Semua kejadian aneh yang terjadi pada hari itu tampak seperti permulaan dari sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang mungkin akan mengubah seluruh arah hidupnya. Ia menatap langit senja yang berwarna jingga keemasan, dan sejenak merasa bersyukur atas kebaikan kecil yang ia lakukan semalam. Malam itu, sebelum tidur, Maya menatap amplop lusuh sekali lagi, dan kali ini ia tersenyum penuh keyakinan. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi besok, tapi satu hal yang pasti, kehidupannya telah mulai berubah, dan semua itu berawal dari satu tindakan sederhana, menolong seorang lansia lusuh di tengah hujan deras. Dan bagi penonton, inilah momen di mana kehidupan Maya mulai memasuki rantai kejadian misterius dan ajaib. Semua bermula dari kebaikan kecil yang tampak biasa. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Siapakah sebenarnya sang lansia lusuh? Dan bagaimana kebaikan Maya akan membawanya pada takdir yang tak pernah ia bayangkan? Beberapa minggu setelah malam hujan itu, kehidupan Maya terus dipenuhi dengan kejadian-kejadian aneh yang sulit dijelaskan. Tawaran proyek yang tak diduga, telepon dari orang asing yang menawarkan peluang karir, dan kemenangan undian yang bahkan ia lupa diikuti. Semuanya terasa seperti potongan misterius dari puzzle kehidupan yang lebih besar. Namun, Maya masih belum mengetahui jawaban sebenarnya. Ia sering memikirkan kata-kata sang lansia, "Kebaikanmu malam ini bisa membawa perubahan bagi hidupmu." Hingga suatu pagi, sebuah amplop lain muncul di meja kerjanya. Amplop ini tampak jauh lebih rapi, berwarna emas dengan tulisan halus di permukaannya. Di dalamnya terdapat sebuah undangan ke pesta amal mewah, sebuah acara yang dihadiri oleh tokoh-tokoh penting kota, para pebisnis sukses, dan figur-figur terkenal. Undangan itu mencantumkan namanya secara khusus, dengan kata-kata, "Kami mengundang Nona Maya untuk hadir sebagai tamu istimewa. Hadirkan dirimu, dan lihatlah kejutan yang menantimu." Maya menatap undangan itu dengan rasa kagum bercampur penasaran. Ia tahu, kesempatan ini jauh melampaui kehidupan sehari-harinya. Tanpa berpikir panjang, ia memutuskan untuk menghadirinya. Ada perasaan tak terbendung di hatinya, seolah malam hujan itu dan amplop lusuhnya adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Malam itu, Maya mengenakan gaun elegan berwarna biru tua yang menonjolkan kesan anggun dan profesional. Rambutnya disisir rapi, make-up tipis namun menawan. Ia menatap cermin sejenak, tersenyum, dan berkata pada dirinya sendiri, "Siapa sangka satu tindakan sederhana semalam bisa membawaku ke sini?" Sesampainya di pesta, suasana mewah langsung menyambutnya. Lampu kristal berkilauan di langit-langit aula besar, musik klasik mengalun lembut, dan para tamu berpakaian glamor bergerak dengan anggun. Maya melangkah masuk dengan hati berdebar, mencoba menyesuaikan diri dengan lingkungan yang begitu berbeda dari kesehariannya. Saat ia berjalan melewati para tamu,
Pandangannya tertuju pada seorang pria tua yang berdiri di ujung aula. Sosok itu familiar, namun penampilannya sama sekali berbeda. Lansia lusuh yang ia temui di malam hujan itu kini memakai setelan jas mahal, dasi silk, dan sepatu berkilau, dikelilingi orang-orang penting dan pebisnis ternama yang tampak menghormatinya. Tatapan matanya yang dulu penuh misteri kini tajam, berwibawa, namun tetap ada senyum hangat yang sama yang pernah ia lihat. Maya terdiam sejenak, jantungnya berdegup kencang. Ia mendekat dengan hati-hati, hampir tak percaya dengan apa yang ia lihat. Lansia lusuh itu, yang tampak rapuh dan sederhana semalam, ternyata adalah seorang miliarder yang menyamar, ingin menguji kebaikan orang-orang yang ia temui sebelum memberikan kesempatan luar biasa. Pria itu tersenyum, menatap Maya, dan dengan suara lembut namun tegas berkata, "Nona Maya, akhirnya kita bertemu lagi. Aku ingin mengucapkan terima kasih secara langsung. Kebaikanmu malam itu tidak hanya menyentuh hatiku, tetapi juga menunjukkan siapa yang benar-benar tulus dan layak diberi kesempatan." Maya terkejut, hampir kehilangan kata-kata. Ia menatap pria itu, mencoba mencerna kenyataan bahwa semua yang terjadi, dari amplop lusuh hingga tawaran proyek besar dan undian yang dimenangkannya, adalah bagian dari rencana yang dirancang oleh orang yang sama. Perasaannya campur aduk, kagum, terharu, dan sedikit malu karena baru menyadari bahwa kebaikan yang ia anggap biasa ternyata membawa dampak yang jauh lebih besar. Pria itu melanjutkan, "Aku sering menyamar untuk melihat siapa yang benar-benar baik hati, tanpa motif tersembunyi. Kau, Nona Maya, membuktikan bahwa kebaikan yang tulus masih ada di dunia ini. Dan sekarang, aku ingin memberimu kesempatan untuk mengubah hidupmu, bahkan mungkin hidup orang lain." Maya menelan ludah. Semua yang ia impikan tentang karir, pengaruh, dan kesempatan besar terasa tiba-tiba masuk akal. Ia menyadari bahwa malam hujan itu, satu tindakan sederhana, menolong seorang lansia, telah membuka pintu menuju dunia yang sebelumnya hanya ia bayangkan dalam mimpinya. Pria itu memanggil salah satu asistennya dan berkata, "Siapkan semua dokumen yang diperlukan. Maya akan menjadi bagian dari proyek amal kami, dan aku ingin dia memimpin inisiatif yang dapat menyentuh banyak kehidupan. Ini adalah kesempatan untuk kebaikan yang lebih besar, bukan hanya bagi dirinya, tapi bagi dunia." Maya tidak bisa menahan air matanya. Ia merasa campur aduk, haru, kagum, dan bersyukur. Semua keraguan, semua ketidakpastian, kini tergantikan oleh keyakinan bahwa satu tindakan kecil yang tulus dapat memicu perubahan besar dalam hidup seseorang. Di tengah pesta mewah itu, Maya menyadari sebuah pelajaran berharga. Dunia ini penuh misteri, dan kebaikan yang dilakukan tanpa pamrih selalu memiliki jalan untuk kembali. Tindakan sederhana, seperti membagikan jaket di malam hujan, bisa membuka pintu-pintu yang tak terduga, menghadirkan peluang, dan mengubah takdir seseorang secara dramatis. Sambil menatap lansia yang kini menjadi miliarder itu, Maya tersenyum. Ia tahu bahwa malam hujan itu hanyalah awal dari perjalanan hidupnya yang baru. Kejutan yang dijanjikan dalam amplop lusuh telah terwujud dengan cara yang luar biasa, membuktikan bahwa dunia ini lebih misterius dan menakjubkan daripada yang pernah ia bayangkan. Dan bagi penonton, inilah momen klimaks, ketika misteri malam hujan terungkap, menunjukkan bahwa kebaikan kecil yang tulus bisa menjadi awal dari perubahan hidup yang luar biasa, dan bahwa siapapun, di tengah kesulitan atau kehidupan biasa, memiliki kesempatan untuk mengubah takdir mereka melalui tindakan sederhana yang tulus. Malam itu, lampu kristal di aula mewah memantulkan cahaya keemasan ke seluruh ruangan, menciptakan atmosfer yang begitu berbeda dari hujan dan jalanan basah yang Maya kenal beberapa minggu lalu. Musik lembut mengalun di latar, sementara para tamu berpakaian glamor saling berbincang dengan tawa ringan dan gestur elegan. Namun bagi Maya, semua itu hanyalah latar belakang. Perhatiannya tertuju sepenuhnya pada pria tua yang dulu ia tolong di malam hujan itu, kini berdiri di hadapannya dengan aura berbeda yang memancarkan wibawa dan kepedulian yang tak biasa. Pria itu, sang miliarder yang menyamar, menatap Maya dengan pandangan hangat namun tegas. "Nona Maya," suaranya lembut namun jelas terdengar di telinga Maya. "Malam itu, kau menolongku tanpa meminta balasan, tanpa mempertanyakan siapa aku. Kau melakukan itu karena hati yang tulus, dan kebaikanmu telah tercatat, bukan hanya dalam hidupku, tapi dalam kehidupan banyak orang yang akan kau sentuh." Maya menelan ludah, merasa emosinya mulai memuncak. Ia menunduk sejenak, mencoba menenangkan diri, tapi hatinya berdebar kencang.
Kata-kata itu terasa seperti gelombang yang membanjiri seluruh tubuhnya. Malam hujan, jaket yang ia berikan, amplop lusuh. Semua itu kini membentuk sebuah rantai kejadian yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Pria itu melangkah lebih dekat, menyerahkan sebuah dokumen yang tampak resmi. Aku ingin memberimu kesempatan yang jarang dimiliki orang, katanya. Posisi ini bukan sekadar jabatan, tapi peluang untuk mengubah banyak kehidupan. Kau akan memimpin proyek amal kami, dengan kebebasan penuh untuk mewujudkan ide-ide kemanusiaanmu. Semua keputusan ada di tanganmu, dan aku percaya kau akan melakukannya dengan hati yang sama tulusnya seperti saat menolongku semalam. Maya terdiam. Kata-kata itu begitu luar biasa sehingga ia hampir tidak percaya. Ia melihat dokumen itu, menatap nama dan jabatan yang tertulis di atasnya, dan jantungnya berdegup lebih kencang. Selama ini, ia hanya membayangkan memiliki posisi yang lebih besar di karirnya. Tetapi ini jauh melampaui apa yang pernah ia impikan. Ini adalah kesempatan untuk membuat dampak nyata di dunia, kesempatan yang lahir dari satu tindakan kecil yang ia lakukan tanpa pamrih. Ia menatap sang miliarder, dan air mata mulai mengalir perlahan di pipinya. Maya menangis, bukan karena kebingungan, tetapi karena haru yang mendalam. Ia menyadari satu hal yang sederhana namun kuat. Satu tindakan kecil bisa mengubah seluruh hidup seseorang, bahkan mengubah arah hidupnya sendiri. Sang miliarder tersenyum, seolah memahami perasaan Maya. Kau menangis bukan karena kebahagiaan biasa, tapi karena kesadaran akan dampak dari kebaikanmu, katanya. Hidup ini sering memberi kesempatan, tetapi yang menentukan adalah hati kita. Kau telah memilih jalan yang benar. Maya mengangkat kepala, menatap pria itu dengan mata yang berkilau. Ia mulai merasakan energi baru yang mengalir di tubuhnya, campuran rasa percaya diri, harapan, dan inspirasi yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Setiap keputusan yang ia ambil malam ini akan menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar. Dan semua itu dimulai dari satu tindakan sederhana, menolong seorang lansia di malam hujan. Sang miliarder menepuk bahu Maya dengan lembut. Mulailah dengan apa yang kau sukai. Gunakan kebebasan ini untuk menyebarkan kebaikan, untuk membangun sesuatu yang bertahan lama. Dunia ini membutuhkan orang-orang seperti dirimu, yang melakukan kebaikan tanpa pamrih dan kemudian siap mengubah dunia. Maya menunduk, memikirkan semua orang yang bisa ia bantu melalui proyek ini. Anak-anak yang kurang beruntung, lansia yang terlupakan, masyarakat yang membutuhkan dukungan. Ia merasakan beban tanggung jawab sekaligus peluang yang luar biasa. Semua itu terasa menakutkan. Tetapi ia tahu ini adalah panggilan hidupnya. Ia menatap dokumen yang kini berada di tangannya, membaca setiap kata dengan seksama. Ada rasa lega dan percaya diri yang tumbuh di hatinya. Selama ini, Maya selalu ingin membuat perbedaan, tetapi kesempatan itu selalu terasa jauh dan tidak nyata. Kini, pintu itu terbuka lebar di hadapannya. Semua itu terjadi karena satu tindakan kecil yang ia lakukan tanpa pamrih, yang kini membawanya ke titik di mana ia bisa mengubah takdirnya sendiri dan kehidupan banyak orang. Di tengah pesta yang mewah, Maya merasakan satu momen keheningan. Musik, tawa, dan gemerlap lampu kristal seakan menjadi latar dari momen magis ini. Ia menutup mata sejenak, menarik napas panjang, dan membiarkan perasaan itu mengalir. Semua rasa cemas, lelah, dan keraguan yang pernah ada sirna, tergantikan oleh kepastian bahwa hidupnya telah berubah. Terima kasih, bisiknya, suaranya hampir tersapu oleh alunan musik lembut. Aku tidak tahu bagaimana membalas semua ini, tapi aku berjanji akan melakukan yang terbaik. Pria itu tersenyum, menatap Maya dengan tatapan penuh harapan. Kau tidak perlu membalas. Biarkan kebaikanmu menjadi jawaban itu sendiri. Dan ingat, setiap kebaikan yang kau lakukan akan kembali padamu, seringkali dalam bentuk yang tak pernah kau bayangkan. Maya mengangguk. Air matanya kini mengalir bebas, tetapi ia tersenyum lebar. Ia merasa seolah malam hujan itu bukan sekadar momen kebetulan, melainkan awal dari perjalanan hidup yang menakjubkan. Perjalanan yang membuktikan bahwa hati yang tulus dapat membuka pintu takdir yang luar biasa. Ketika pesta terus berlangsung, Maya berjalan melewati aula, memperhatikan para tamu yang tertawa, berbicara, dan menikmati malam. Namun baginya, fokus utama bukan pada gemerlap pesta, bukan pada lampu kristal yang memantul di langit-langit, melainkan pada satu kenyataan. Kebaikan sederhana yang dilakukan dengan tulus bisa membuka jalan menuju kehidupan yang lebih besar,
bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk banyak orang. Ia tahu malam ini adalah titik balik dalam hidupnya. Dari seorang wanita muda yang menjalani hari-hari biasa, kini ia berada di jalur yang akan membawanya mengubah banyak kehidupan. Setiap proyek yang ia rancang, setiap ide yang ia wujudkan, akan menjadi bagian dari warisan kebaikan yang dimulai dari satu tindakan sederhana, memberikan jaket di malam hujan. Dan bagi penonton, inilah momen puncak inspirasi, ketika Maya menerima kesempatan hidup yang luar biasa sebagai hasil dari satu tindakan kecil, mengajarkan bahwa kebaikan yang tulus, sekecil apapun, dapat membuka pintu menuju perubahan hidup yang tak terduga dan luar biasa. Malam itu, pesta amal mencapai puncaknya. Lampu kristal berkilau, musik mengalun lembut, dan tamu-tamu elit kota bercampur dalam percakapan hangat. Namun bagi Maya, semua itu hanyalah latar belakang, karena hatinya dipenuhi oleh perasaan yang jauh lebih dalam, jauh lebih berarti. Perasaan yang lahir dari perjalanan hidupnya yang telah berubah total hanya dalam beberapa minggu terakhir, sejak malam hujan yang dingin dan genangan air yang memantulkan cahaya lampu jalan. Maya berdiri di balkon aula, menatap kota yang gemerlap di bawahnya. Lampu-lampu jalan, gedung-gedung tinggi, dan kendaraan yang bergerak perlahan membentuk panorama yang luar biasa. Angin malam menyapu rambutnya, memberi rasa segar di pipi, sementara pikirannya kembali pada semua yang terjadi. Dari satu tindakan kecil, satu keputusan spontan untuk menolong seorang lansia lusuh, hingga kesempatan luar biasa yang kini berada di tangannya. Di belakangnya, sang miliarder, lansia yang sama yang ia tolong di malam hujan itu, berdiri, mengenakan setelan jas yang rapi. Tatapannya hangat, penuh arti, namun tetap memiliki wibawa yang membuatnya terlihat menguasai ruangan. Ia tidak berbicara, hanya menatap Maya sambil tersenyum tipis. Pandangan itu seakan mengatakan lebih dari kata-kata. Sebuah pengakuan bahwa kebaikan yang tulus memang memiliki kekuatan yang tak terduga. Maya tersenyum, dan air mata haru menetes di pipinya. Ia merasakan campuran perasaan, kagum, bersyukur, dan terinspirasi. Semua rasa lelah, kesepian, dan kekhawatiran yang ia rasakan selama hidupnya terasa sirna, digantikan oleh keyakinan baru bahwa satu tindakan sederhana bisa mengubah arah hidup seseorang, bahkan seluruh hidupnya. Kamera menyorot wajah Maya yang bersinar dengan kebahagiaan tulus. Sorot matanya yang hangat memantulkan cahaya lampu kota, seakan menegaskan pesan penting yang ingin ia bagikan, bahwa kebaikan yang dilakukan dengan hati murni selalu menemukan jalannya, meski kita tidak menyadarinya saat itu. Sang miliarder bergerak perlahan ke samping Maya, membiarkannya menatap siluet kota yang gemerlap. Ia tersenyum, dan dengan suara yang dalam namun lembut, berkata, "Nona Maya, malam hujan itu hanyalah awal. Dunia ini sering memberi kejutan bagi mereka yang menolong tanpa pamrih. Kau telah membuktikan bahwa hati yang tulus memiliki kekuatan yang luar biasa." Maya menoleh, menatap pria itu dengan penuh hormat dan kagum. Ia merasakan rasa hangat yang membanjiri hatinya. Semua yang terjadi, dari amplop lusuh, undian yang dimenangkannya, hingga tawaran proyek besar, semuanya terasa seperti teka-teki yang kini mulai jelas. Semua itu mengajarkan satu hal, kebaikan kecil yang kita lakukan, tanpa kita sadari, bisa mengubah takdir kita sendiri. Ia menghela napas dalam-dalam, membiarkan kata-kata itu menempel di hati. Semua kejadian yang tampak acak kini menjadi jelas. Dunia ini penuh misteri, dan kebaikan adalah kunci untuk membuka pintu kesempatan. Ia tersenyum, menutup mata sejenak, dan membiarkan perasaan damai dan bahagia menyelimuti seluruh dirinya. Kamera perlahan bergerak menjauh, menyorot mereka berdua. Maya, wajahnya berseri-seri, mata berkaca-kaca oleh haru dan kebahagiaan, dan sang miliarder, berdiri di sampingnya, tersenyum penuh arti, menatap kota yang gemerlap di bawah mereka. Siluet mereka tampak kontras dengan cahaya kota, menciptakan momen yang dramatis dan inspiratif. Di layar, muncul teks besar dan tegas, mengikat semua pesan moral dari cerita ini. Kadang kebaikan kecil yang kita lakukan, tanpa kita sadari, bisa mengubah takdir kita sendiri. Musik perlahan meningkat, lembut tapi penuh intensitas emosional, membuat penonton merasakan kepuasan naratif sekaligus dorongan untuk merenung tentang kebaikan dalam kehidupan mereka sendiri. Kamera menyorot sekali lagi senyum Maya, kali ini lebih dekat, memperlihatkan kilau air mata haru yang tersisa di pipinya, lalu perlahan berpindah ke wajah sang miliarder yang masih menatapnya dengan hangat. Maya menoleh ke sang miliarder dan berkata dengan suara yang tenang namun penuh keyakinan,
Aku akan melakukan yang terbaik. Kebaikan yang aku tanamkan malam itu, akan kubawa terus, bukan hanya untuk diriku, tapi untuk mereka yang membutuhkan. Pria itu mengangguk, tersenyum, dan menepuk bahu Maya dengan lembut. Aku tahu kau akan melakukannya. Dan percayalah, kebaikan itu akan terus berlanjut, lebih jauh dari yang pernah kau bayangkan. Kamera pun bergerak ke arah kota yang gemerlap, menyorot cahaya lampu di jalanan, gedung-gedung tinggi, dan kendaraan yang bergerak pelan. Suasana malam itu terasa magis, sebuah simbol bahwa satu tindakan kecil, dilakukan dengan hati yang tulus, memiliki kekuatan untuk memengaruhi banyak kehidupan, membuka jalan baru, dan menciptakan kisah yang layak dikenang. Narasi penutup muncul di layar, menegaskan pesan moral yang menjadi inti dari seluruh kisah ini. Tindakan kecil yang tulus tidak pernah sia-sia. Satu kebaikan bisa memicu rantai perubahan yang tak terduga, mengubah hidup kita, dan kehidupan orang lain selamanya. Maya tersenyum, menatap cakrawala kota yang gemerlap. Ia tahu bahwa hidupnya telah berubah, dan semua itu bermula dari satu keputusan sederhana, menolong seorang lansia lusuh di malam hujan. Senyumannya bukan sekadar tanda kebahagiaan, tetapi juga simbol kekuatan hati yang tulus, kekuatan yang mampu menembus batas waktu, status, dan situasi. Kamera pun menutup adegan dengan pemandangan luas. Maya dan sang miliarder berdiri berdampingan, siluet mereka menyatu dengan cahaya kota yang tak pernah tidur, sementara musik dramatis namun lembut menutup cerita, meninggalkan penonton dengan perasaan hangat, terinspirasi, dan penuh motivasi. Dan bagi penonton, pesan ini jelas dan kuat, tidak ada kebaikan yang terlalu kecil, dan setiap tindakan tulus memiliki potensi untuk mengubah takdir, baik bagi diri sendiri maupun orang lain.